Aku tak setuju. Pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi Jawa semua. Ah, sudah kita ke Bapak Tibo saja. Jelas ia suku kita, kata suara lelaki. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan kau pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter, kata suara perempuan. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatanmu juga. Itu suara siapa? Masuklah. Ini hari sepertinya tidak baik di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Oh ya, melahirkan memang sudah tidak kenal waktu. Ya bisa datang kapan saja seperti kematian. Mengapa? Karena aku selama 3 tahun di sini, puskesmas ini sudah menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal menjadi dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini, kembali jadi manusia seperti biasa, sehingga tidak harus memiliki beban profesi seberat ini. Hei, siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja sini. Ke sini sudah. Jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi dalam kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang sudah lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak yang tak punya kesempatan jadi kanak-kanak. Itu anak bapak. Warga yang tinggal di dekat dermaga tadi pagi meninggal. Jadi saja anak bapak Koga yang dulu lucunya minta ampun sewaktu hadir 2 hari lalu sudah tiada. Katanya Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi terburuk sepanjang masa modern bangsa ini. Dulu ada kasus desa kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kita ambil beras dari kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Pas waktu itu perahu membawa beras katanya pecah setelah ditabrak batang kayu di sungai. Orang-orang habis dimakan buaya dan beras pun hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa ini tidak ada beras. Anehnya warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka menuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini orang primitif. Jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau beri beras untuk kami. Ketika aku coba untuk berbicara, Bapak Tibo cepat-cepat memerintahkan untuk diam. Kau minta saja Presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim beras untuk kami. Kami ini bukan cuma lapar tapi ingin maju juga. Pak Boga yang dari tadi di belakang maju ke depan. Kulitnya yang hitam gosong seperti terbakar. Orang-orang di desa ini memang masih jarang yang pakai baju. Saya mau berbicara. Maaf Bapak Tibo, dokter cuma mau bantu kita, orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu lahirkan kita punya anak-anak. Semua sukarela, tidak pernah minta ongkos dan jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Tidak Bapak Tibo, aku memberanikan diri untuk mulai berbicara. Saya dikirim dari Jawa untuk membantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketidakadaan beras di sini. Saya punya usul bagaimana kalau sementara kita makan sagu, kata Bapak Tibo. Mana pula bisa begitu kau berbicara? Sama presiden dulu ada bilang kalau orang Papua mau modern harus makan beras. Makan itu sagu hanya memperpanjang penderitaan.
Kami tidak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern. Sekarang kau coba pikirkan supaya kami dapat beras. Kau pasti berpikir, mungkin orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan? Selama ini aku justru banyak belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh pegang janji. Ini yang justru harus aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti kau yang suka mencela-cela. Sekarang pilih, sekarang pilih ini, besok pilih itu, tergantung siapa yang kasih rezeki. Bapak Tibo begini, kataku kepadanya. Saya boleh tanya, dia mengangguk. Bapak Tibo dulu dialihkan mama setelah kerja, sama dengan ada bapak. Walau ia tampak bingung, tapi wajahnya jadi lucu ketika bilang, untuk apa kau tanya-tanya ini? Tanpa mereka, mana bisa kita ada di sini? Begitukah? Waktu mama dan bapak bekerja sama, mereka ada makan apa? Kulihat mukanya bertambah lucu setelah celikukan seolah melihat warga. Ia bilang, pasti makan sagu. Aku tahu ia mulai terjerat. Langsung saja aku tarik jerat agar melintir di lehernya. Bapak Tibo jadi modern tak harus makan beras tuh. Apalagi orang Belanda tak makan beras, ia makan roti dan gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu menjadi roti, begitukah? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang-orang terdiam saja. Aku sungguh ingat, dialah lelaki yang datang ke puskesmas malam-malam membawa seorang yang terluka. Ia menggendongnya. Katanya, dokter, jangan banyak tanya, obati saja dia. Aku minta kepadanya membandingkan lelaki yang terluka di sini. Di bangku ini, aku lihat darah mengucur dari dada kirinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu ini luka tembak. Ada peluru bersarang di tubuhnya. Bapak, dia harus operasi. Saya tidak punya alatnya. Jadi Bapak harus membawa ke rumah sakit kabupaten. Saya sudah bilang, kau obati saja, jangan banyak tanya, apalagi kasih itu perintah. Ketika mengatakan itu, ia mengacungkan senjata. Aku sedikit gugup, tapi coba aku sembunyikan dengan memasang muka serius, seperti dokter pada umumnya. Kalau Bapak tunjuk itu senjata, saya tidak akan bekerja. Bapak duduk di sana, saya akan keluarkan peluru pisau dengan cairan steril. Maukah? Ku jawab begitu. Lalu ia menjawab, itu terserah kau dokternya. Saya sudah bilang jangan banyak tanya. Untung peluru itu tidak terlalu masuk ke dalam dada lelaki itu. Meski begitu, aku tetap membiusnya. Dengan menggunakan pisau bedah, seadanya aku berhasil mengeluarkan pelurunya. Ketika mencuci tangan di ember halaman, lelaki itu mengejar. Jangan dokter, kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan. Senjatanya kembali ia todongkan kepadaku. Kali ini aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Katakan, Bapak, tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini bergabung dengan orang kampung. Kita sama-sama hidup di kampung. Sama Republik bertempur dengan tentara cuma akan hasilkan kematian. Tanpa kuduga senjatanya ia disimpan dalam tas. Kulihat temannya mulai sadar. Ia kembali menggendong temannya, lalu pergi menghilang di kegelapan malam. Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang pada malam-malam itu. Lalu dia bilang begini, sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah menjadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan cari sagu, kita olah menjadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setujukah? Kami memang kemudian sama-sama ke hutan. Tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir tidak ada lagi. Lahan sagu yang ku tahu dulu menghampar di sini sudah berubah menjadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu Bapak Tibo dan sebagian besar desa
warga desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras, dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tidak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu didatangkan dari luar pulau. Kembali seperti mendengar ada yang berbicara di luar halaman puskesmas. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama, setiap kelahiran apapun keadaannya harus diberi kesempatan untuk hidup. Hidup? Seperti mereka memberikan apa yang baru saja aku katakan. Disitulah terus terang aku merasa gagal menjadi dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa terjadi tragedi gizi buruk? Sungguh tak bisa aku nalar dengan logika. Sudah aku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan, tetapi bukan kematian yang benar kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah itulah yang menjadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari seorang transmigran dari Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyentak hidupku. Ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tidak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itulah yang begitu sederhana tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup menangkap ikan di sungai dan sebagian lagi menjadi sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar karena limbah sawit, pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih, harus kuceritakan kepadamu. Anak-anak cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang bertumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah seperti apa yang sudah kubaca kemudian di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula ingin pulang ke tanah Jawa untuk menjenguk ibu yang makin uzur, aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama warga-warga. Melalui dengan segala kesulitan, kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Di antara kerumunan warga lokal yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok-sosok berbeda. Seorang di antaranya aku kenali sebagai transmigran asal Bali. Dia yang dulu pernah berobat di puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lainnya. Mungkin sesama warga transmigran. Silakan dokter, saya kenalkan orang ini. Kasih kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Tibo. Setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pemuka di suku pedalaman, aku bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa Ibre ke kampung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia, katanya. Nah, sekarang silakan saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku di pedalaman itu. Memanggil keluar halaman, Bapak, Mama, ayo masuk, sini sudah. Puskesmas ini sudah terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut dengan dokter Jawa, kita semua bersaudara toh.